Selamat malam nih Paris. Minta tanggapannya Paris mengenai kasus yang terjadi di Unisa. Gonjang-ganjing yang di Unisa kemarin sempat 3 orang petinggi Unisa yang dilaporkan oleh Pandu Bimantara. Ya, terima kasih Pak Deden ya. Saya selaku pengamat, baik itu pengamat pemerintahan, politik, hukum, dan akademisi ya. Saya merasakan prihatin ya, keprihatinan. Apalagi yang terjadinya ada di kampus yang berbasis agamais ya. Kalau bisa saya selaku pengamat ya, ini masalah menyangkut moral ya. Kalau saya kira ini tidak akan berkepanjangan, ternyata ini sampai ada dugaan sampai ada yang melaporkan. Ini kami sangat prihatin ya, dikarenakan di masa pandemi ini ya, yang harusnya bagaimana caranya kita mengkondusifkan, apalagi di universitas ini, saya sangat menyayangkan ya dengan terjadinya. Tapi apa boleh buat ya, itu mungkin jalan terakhir ya. Ya. Dan itu juga kalau saya lihat perkaranya yang ditangani di Polres Kuningan ya, yang berada di unit Harda ya kalau nggak salah, yang dimana pelapor adalah saudara Pandu ya kalau nggak salah, saudara Pandu yang melaporkan dengan didampingi oleh pengacara dari Cirebon. Ya. Ya, kami sekali lagi merasa prihatin ya Pak Deden ya. Dan ini tidak tertutup kemungkinan Pak Deden, ini perkaranya ini bisa berjalan, bisa pidananya berjalan, perdatanya juga bisa berjalan kan itu. Dua-duanya berjalan ya? Iya. Karena kalau saya lihat, saya udah menghubungi beberapa para staf pengajar ya, contohnya Pak Bang Lugina, Pak Yuyun itu, kami sangat menyayangkan gitu, keprihatinan gitu dengan adanya polemik yang berkepanjangan. Dan mungkin tidak panjang lebar lagi juga perkaranya, perdata juga akan masuk di Pengadilan Negeri Kuningan. Iya. Ini kalau saya hanya dengar, dan itu saya tahu dari saudara pelapor kan gitu. Ya. Maka kami sekali lagi sebagai warga Kuningan sangat memprihatinkan. Ya. Dan ini perlu diketahui juga, ada dugaan bahwa si pelapor juga akan menaik lagi kepada hal yang lebih tinggi, dalam artian dikti ya, tentang menyikapi tentang pemberhentian. Saya ini keliru ketika pemberhentian itu tanpa izin, tanpa dikonfirmasikan dulu ke Senat. Ini saya udah hubungi semua ke Senat. Iya. Nah, ini harusnya, Maksudnya penonaktifan Pandu ya? iya, itu kan harus ada Senat dulu, bagaimana terjadinya. Senat itu tanggapinnya harus bagaimana kan, karena ini bukan yang namanya Unisa ini merupakan bukan perusahaan. Ini kan di situ ada Senat ya, yang berhak untuk menyampaikan itu kan gitu. Bagaimana hasilnya kan itu yang memutuskan juga kan, di situ Senat harus diajak bicara kalau menurut hemat kami sebagai pengamat kan itu. Oh gitu. Ya kalau gitu boleh dibilang cacat hukum atau gimana nih? Ya kalau saya bilang itu dikarenakan itu istilahnya mungkin pemberhentian saudara Pandu itu ya bisa juga dikarenakan itu kan yang berdominan adalah Senat. Kok kenapa Senat juga ketika saya tanya tidak tahu, tidak diajak bicara, ada apa itu kan? Ya kan alasannya indisipliner katanya. Kalau masalah indisipliner, saya kan tidak tahu. Kalau masalah indisipliner itu kan katanya kan gitu. Katanya indisipliner. Nah itu mungkin alasan yang sangat dimasuk akal ya. Kalau memang ada indisipliner, kita kan harus ada teguran dulu. Somasi 1, somasi 2, somasi 3. Teguran pertama, kedua, ketiga. Barulah dibubuhkan. Surat kesimpulan dirapatkan dengan Senat, itu yang benar menurut hemat kami. Iya. Kemarin sempat wawancara juga sih Ketua Yayasan Pak Haji Barna, katanya kan
karena sedang bermasalah sehingga perlu dinonaktifkan gitu. Di situ bukan penonaktifkan ya. Nah, itu yang nonaktifkan juga dulu juga kan ada Pak Iyu juga kan bukan dinonaktifkan, diberhentikan kan gitu. Saya apa Pak? Pak Haji Pak Yuyun. bukan Pak Yuyun, kemudian Uyu kan gitu kan. Oh, diberhentikan. Oh, itu kan beberapa ini termasuk ini kan ini kan saya prihatin aja lah gitu kan. Yang mestinya kalau menurut hemat saya ketika ada dilaporkan, yayasannya yang harus bergerak. Ini Ya. kan yayasan ini yang dilaporkan kan rektor. Ah, Menurut rektor, kemudian ketua yayasan, kemudian Uyu. Ini ketiga orang ini kan Uyu udah di luar. Yang kedua ini justru lah yayasan yang ketua yayasan yang harus bisa mengambil sikap ketika ada permasalahan dikomprotir, diketemukan, itu yang bagus kan gitu. Yang akhirnya mungkin di sini tidak ada solusi, yang akhirnya dilaporkan. Kalau saya tidak tidak salah dengar bahwa ini pinjaman kan. Ya. Pinjaman yang wajibnya hukumnya wajib dikembalikan, orang pinjam kok. Dengan dalih 1 bulan sampai sekarang tidak ada. Ya mungkin itu kan kejadian di tahun 2020 kan gitu. bukan kemarin-kemarin ya? Bukan, Nah, kalau itu 2020 kalau saya udah lama. 2020 kan lama jeda waktunya, dan itu untuk permasalahan ini karena ini udah dibawa ke ranah hukum dan ini udah ditangani oleh Polres Kuningan, ya saya meminta kepada penyidik Kuningan juga untuk segera dilakukan gelar perkara. Gelar perkara. Iya. Kalau kan berarti kan ada 4 orang kan yang bermasalah. Nah, kalau Pandu kan sudah dinonaktifkan gitu kan Pak Pandu ya. Nah, mungkin enggak sih kalau dinonaktifkan semua gitu. Ya kalau ini kalau udah masuk ranah laporan kepolisian secara moral, nah ini ketua yayasan harus bergerak. Mestinya ke yayasan harus ambil sikap dengan tegas, arif dan bijaksana, jangan sepihak. Nah ini dilaporkan kan gitu. Nantinya gimana ini? Kalau sudah terjadi ini, ada laporan ini kemudian terbukti. Ya. Ini kalau saya pelajari ini cukup bukti cukup kuat ya. Ketika transferan ada, kemudian saksi-saksi sudah ada ya. Kemudian ketika Uyu pinjam juga datang ke rumah saudara Bibi udah ada, itu mau apa lagi? Itu udah jelas itu. Menurut hemat kami, ya kami doakanlah semoga cepat clear aja lah kan gitu. Semoga cepat clear, dan kalau seandainya ini tidak cepat clear, dia tertutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan juga perdatanya akan maju. Biar berbarengan kepolisian melakukan secara hukum pidana ke reskrim ya, secara pidana 372 378-nya mungkin, dan ini mungkin karena prestasinya itu bisa ditarik ke perdata. Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya bisa ini kan gitu.